Yuk guys, di-subscribe. Aktifin juga loncengnya ya, buat dapetin video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dea Humairah Tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, yang pertama kita akan bahas materi tentang relasi. Nah, apa sih itu relasi? Nah, relasi itu merupakan sebuah relasi menyatakan hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Nah, jadi ada hubungan antara himpunan satu dan himpunan yang lainnya. Dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi kalau ada yang saling berpasangan anggotanya, maka dia dikatakan dengan relasi. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama itu biasa dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Jadi ada 3 caranya untuk menyatakan relasi. Misalkan ini ada contoh dari relasi R yang ada pada relasi A yang berisi pasangan berurut. Nah, jadi daftarkan semua anggota R. Jadi kita bisa contohkan seperti ini 33, 32, 31, 22, 21 dan 11. Ini menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita representasikan dalam bentuk grafis atau diagram panah ya, contohnya seperti ini. Misalkan R12, 21, 23, 31 dan 33 kita representasikan diagram panah, maka hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat diagram panah di mana R ada 1, 2, 3 dan juga A ada 1, 2 dan 3. Kemudian 3 berpasangan dengan 1, jadi kita pasang-pasangkan seperti itu sesuai dengan pasangan berurutan tadi. Jadi yang pasangan berurutan kita inisiasikan dalam diagram panah seperti ini. Nah, contoh berikutnya kita akan mendaftarkan pasangan berurutan ya dari relasi. Gambarnya seperti ini, di mana ada relasi antara A, B, dan C juga angka 1, 2, dan 3. Nah, gambar ini maka kita representasikan dengan pasangan berurutan himpunannya R, A2, B2, dan C3. Jadi kita ngikutin aja dia ke arah panahnya seperti itu. Jadi kita urutkan dengan pasangan berurutan. Selanjutnya ada komposisi relasi. Nah, apa sih? Komposisi itu adalah membuat relasi baru dari beberapa relasi yang sudah ada. Jadi contohnya misalnya ya, kita bikin relasi baru dari relasi yang sudah ada. Misalkan di sini ada relasi antara dua buah himpunan A dan B, dan adalah relasi dari himpunan B dan C. Ya, jadi ada nih ketinggalan ya. Himpunan R itu adalah relasi antara A dan B, dan himpunan S relasi antara B dan C. Nah, komposisinya dapat kita nyatakan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud tadi komposisi relasi R dan S. Ya, di mana R merupakan relasi antara A dan B, kemudian S merupakan relasi antara B dan C, sehingga R dan S membentuk relasi yang baru. Ini adalah gambaran diagram panahnya.
diagram panah ya. Nah ini R dari X ke Y, kemudian ke U, Y ke Z, dan U ke W. Jadi relasi antara R dan S menghasilkan relasi yang baru atau komposisi relasi. Kemudian fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Ya, fungsi itu merupakan kejadian khusus dari relasi. Jadi hubungan antara fungsi relasi dan hasil kali Kartesian dan fungsi X itu dapat digambarkan seperti ini. Ya, jadi fungsi ada di dalam relasi, dan di dalam relasi ini adalah dalam diagram Kartesian. Nah, fungsi itu merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap himpunan A berpasangan tepat satu dengan himpunan B, ya seperti itu ya. Jadi merupakan relasi dari himpunan A dan B. Jika setiap A tepat satu berpasangan dengan anggota himpunan B. Jadi ada di dalamnya domain, kodomain, kemudian ada namanya lagi daerah hasil atau rank. Contohnya, misalnya diketahui di sini himpunan A dan B diberikan seperti ini contohnya. Nah, ini adalah fungsinya X tambah 5. Tentukan hasil pemetaan F, domain, kodomain, dan rank. Jadi kita bisa gambarkan fungsi F ya, di mana nilainya 0 tambah 5, nilainya 0, nilai X-nya dari X-nya 0 sampai X-nya 4. Jadi kita masukkan satu persatu. Jadi tadi nama fungsinya X tambah 5. Jadi jika X-nya 0 tambah 5, 5, X-nya 1 tambah 5, 6, X-nya 2 tambah 5, 7, dan X-nya 3 tambah 5, 8, sampai X-nya tambah 5-nya 9. Jadi daerah asalnya 0, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan daerah kawannya 0 sampai 10. Kemudian daerah hasilnya adalah hasil tadi ya, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, selanjutnya fungsi komposisi. Jadi kalau ada relasi komposisi, ada juga yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini ya merupakan gabungan dari dua fungsi ya, menghasilkan fungsi yang baru. Misalkan di sini fungsinya itu F dan GX. Jadi dilambangkan dengan O atau komposisi dibaca atau juga bundaran, sama aja. Nah, jadi fungsi yang baru itu dapat dibentuk Fx dan Gx. Nah, seperti ini. F bundaran Gx artinya nilai G dimasukkan ke dalam F. Dan contoh nomor 2 adalah G bundaran F artinya nilai F dimasukkan ke dalam G. Nah, ini contoh pertamanya. Ada nilai Fx-nya diketahui 3x tambah 2, Gx-nya 2 kurang x. Yang ditanya F bundaran G. Jadi artinya kita masukkan nilai G ke dalam Fx. Kita inisiasikan dulu nilai Fx-nya tadi kan 3x ditambah 2. Kita masukkan deh nilai x-nya, di dalamnya itu ada nilai G. Maka hasilnya dapat kita lihat seperti ini. F 2 kurang F. Jadi 3 dimasukkan seperti ini nilai Fx-nya. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 3x tambah 2. Hasilnya adalah min 3x ditambah 8. Oke, yang kedua soalnya adalah G bundaran F.
berarti intinya kita memasukkan fx ke dalam gx. Nah, sehingga G bundaran F itu sama dengan GFX, di mana nilai G ya itu tadi di dalamnya ada F. Jadi kita tinggal masukin hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat jumlah hasil akhirnya adalah -3 gitu. Jadi boleh diulang-ulang, coret-coret ya di rumah. Terus ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu GX, fx-nya GX kurang 3x kurang 1 dan GX-nya adalah 2x kuadrat ditambah 3. Yang dicari adalah nilai komposisi dari G bundaran F yang nilainya diisi 1. Jadi pertama-tama kita cari dulu G bundaran F, baru kita masukkan nilai 1 di dalamnya. Jadi pencariannya seperti ini, kita masukkan ya nilai si F ke dalam G. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti akan diulang-ulang lagi untuk mengerjakan soal-soalnya di rumah ya. Contoh-contoh soal yang lain supaya lebih ngerti tentang komposisi relasi ini. Jadi kita masukkan ini ya teman-teman semua. Hasilnya G bundaran F itu adalah 18x kuadrat dikurang 12x ditambah 5. Jadi kita masukkan nilai 1 di dalamnya, maka hasilnya adalah 11. Oke, nah selanjutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse ini adalah untuk pemetaan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsinya. Jadi yang kebalikannya gitu ya. Misalnya suatu fungsi memetakan antara himpunan A ke B, maka kalau inversenya adalah fungsi memetakan dari B ke A. Lambangnya bisa kita inisiasikan seperti ini, F min 1 ya, atau F inverse bacanya. Kalau GX fungsinya G inverse-nya seperti ini. Ini ada min 1 ya, ada kayak ada minnya gitu di atas kalau inverse. Nah, ini contohnya. Fx nilainya kita contohkan nilai fx-nya adalah 4x dikurang 3 per x tambah 2. Kita mau mencari inverse-nya. Nah, jadi kita misalkan nilai fx itu sebagai y. Nah, kemudian kita kali silang deh ke bawah seperti ini. Iya, setelah kita kali silang, nah seperti ini. Nah, dapat hasilnya ya, kita cari ya. Nah, kita gabungkan nilai xy dikurang 4x sama dengan min 3 dikurang 2y. Kita keluarkan nilai x-nya sehingga x-nya diperoleh min 3 dikurang 2y per y dikurang 4. Kita keluarkan minusnya supaya hasilnya dapat positif. Jadi minusnya kita keluarkan. Nah, kita setelah dapat hasilnya, kita ganti deh nilai x dengan nilai f inverse. Maka f inverse-nya adalah 3 ditambah 2x per 4 dikurang x. Nah, jadi seperti itu. Nah, Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat ya tentang tentang relasi dan fungsi ini. Kalau ada saran boleh di kolom komentar ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.